ayat tentang CCTV. Surah, kalau kudanya di juz 26, surah Qaf ayat ke 17, 18, 17, 18. Bahwa Allah itu dari ayat ke-16-nya. Apa ayat ke-16 surah Qaf? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Allah lebih dekat daripada urat leher. Nah, ketika ingin menjelaskan ayat ini, nah ini kan Quran bil Qurannya ada di mana bahwa Allah itu dekat. Di surah kedua ayat ke 180. Nah ini ceritakan dulu kisah tentang bahwa Allah itu dekat, tentang Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa. Nah, jadi ceritanya ketika itu Nabi Musa kita belum pernah berarti dengar begini ya. Nabi Musa sedang duduk di atas gua. Ketika itu Nabi Musa sedang duduk di atas gunung, di atas bukit. Datanglah seseorang yang berjubah panjang, ya kan? Jenggotnya panjang, sorban panjang, dan mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Nabi Musa tidak mau jawab salamnya. Ketika itu orang ini nanya, kenapa engkau tidak jawab salamku ya Musa? Karena di dalam salammu itu ada racun. Tidak mau dijawab salamnya. Nah, kau ini siapa katanya? Nah, ketika itu orang itu mengatakan bahwa aku adalah iblis. Jadi iblis mendatangi Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa langsung tanya, kau mau ngapa kesini? Nah, iblis bilang, sabar dulu, aku datang ke sini bukan mau menggoda, tapi mau minta tolong. Minta tolong apa? Kan kata iblis, dari semua nabi hanya engkau yang bisa ngomong dengan Allah. Nabi lain tak bisa. Itu di surah berapa tuh? Juz 3, awal juz 3. Bahwa ada nabi yang bisa ngomong sama Allah, ada nabi bisa mukjizat hidupkan orang mati, ada nabi yang bisa ini. Nah, nabi yang bisa ngomong sama Allah adalah Nabi Musa. Dari semua nabi. Terus ngapa? Tolonglah tanya sama Allah, bagaimana kalau aku ini iblis pengen taubat, kira-kira diampunkan gak ya? Jadi sekelas iblis pernah pengen taubat. Nah, ketika itu Nabi Musa tanyalah kepada Allah. Setelah ditanyakan, nah maka Allah mengatakan bahwa wahai iblis, bahwa apabila engkau bertobat dengan taubatan nasuha, maka semua dosa-dosamu akan diampunkan sama Allah. Tapi dengan satu syarat, yaitu sujud dengan Adam. Maka iblis langsung ketawa dia. Mana mungkin aku mau sujud dengan Adam. Dulu waktu Adam masih ada fisiknya, terus yang nyuruh Allah saja aku tak mau, apalagi sekarang Adam sudah di dalam tanah, terus yang nyuruh kau lagi. Ya udahlah, biarkanlah, tidak usahlah aku sujud, tidak usahlah aku taubat, yang penting tidak sujud dengan Adam. Tuh. Nah, pertama hikmah yang bisa kita ambil pertama tadi,
iblis itu tidak jadi taubat, tidak jadi hijrah gara-gara gengsi, nggak mau disujud dengan Adam. Maka hati-hati, bisa jadi terkadang karena gengsi kita tidak jadi mau taubat, karena gengsi kita tidak jadi mau hijrah, karena gengsi dengan teman, karena malu, karena tidak enak, ya, karena tidak mau meninggalkan sesuatu yang dulu kita anggap salah. Ya, kau mau taubat tapi bakar semua poster-poster K-pop kau misalnya gitu ya. Nah, terkadang ada yang tidak mau, tidak siap, maka udahlah, tak usah taubat, tak usah hijrah. Yang penting aku tidak ninggalkan sesuatu yang, maka hijrah itu apa sih? Hijrah itu meninggalkan jauh ke belakang. Maka hijrah itu mulai meninggalkan sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Maka pergilah iblis. Nah, sebelum iblis pergi, iblis ini kan orang yang banyak ilmu. Maka dia kasih nasihat kepada Nabi Musa. Nasihat yang pertama apa? Wahai Musa, aku kasih kau nasihat. Sampaikan nasihat ini kepada umatmu nanti. Nasihat yang pertama apa? Apabila ada orang yang marah, maka di situ ada aku, kata iblis. Maka hati-hati buat kita yang suka marah. Ya, ini boleh kan? Ini jadikan nasihat iblis nih, video kan. Nah, jadi yang pertama sebelum iblis pergi, iblis memberi nasihat kepada Nabi Musa. Ya, memberi nasihat, 3 nasihat, sampaikan pada umatmu. Ini ucapan terima kasih iblis lah, ya, kepada Nabi Musa. Nah, mulai dari nasihat ya, 3 nasihat iblis. Yang pertama, apabila ada seseorang yang sedang marah, maka di dalam orang itu maka ada aku, kata iblis. Nah, maka kita lihat orang-orang yang benar-benar marah itu, coba kita lihat matanya itu seperti mata iblis. Kalau udah marah coba matanya, mandang orang itu mata merah, mandang orang tuh kayak mau dimakan orang-orang itu. Pernah nggak betul-betul lihat orang marah? Ya betul-betul marah tuh. Atau pernah lihatnya di kaca? Lihat di kaca tuh orang marah. Coba kita lihat muka kita marah di kaca tuh, coba iblis. Jadi kalau mau lihat muka iblis tuh pas lagi marah, langsung cepat ambilkan kawannya kaca. Jadi kalau ada kawannya marah tuh, kita cepat ambilkan kaca, tunjukkan depan dia. Ah tuh, oke. Itu makin dipecahkan kaca. Orang lagi marah dia ambilkan kaca. Apa tak malas orang? Ya kan? Maka orang mata iblis, nafasnya nafas iblis. Kau udah marah, kau ya, tunggu ya, mam ya. Tapi imam sih tak semarah gitu. Pernah marah tak itu mau? Sabar pula, hati-hati nak uji habis ini. Marah nanti dia. Maka ada iblis, ya. Semua dirinya itu macam iblis. Kalau ada orang marah itu apa? Satu sifat iblis itu apa? Merasa lebih baik. Dan orang yang marah kan merasa diri dia lebih baik daripada orang lain itu. Maka dia marahkan orang itu. Dia merasa tak salah. Kan begitu iblis itu. Dia merasa tak salah. Pokok semua orang yang salah, dia yang benar. Itu iblis itu. Maka bukan hanya mata-mata iblis, bukan cuma secara fisik, dia tidak marah, matanya tidak mata iblis, tapi matanya meremehkan orang, merasa lebih baik, semua orang salah. Nah, itu masuk itu dalam tubuhnya ada iblis itu. Nah, dari cerita marah ini aja menghadirkan satu cerita lagi, ya, cerita tentang orang yang nebang kayu itu, nebang berhala. Siapa yang bercerita dulu tuh? Hah? Oh iya, ketika itu di satu kampung ada orang yang sedang, di dalam cerita ada cerita lagi ya. Di cerita itu ada cerita lagi. Kayak Inception. Tahu nak kita Inception? Itulah. Betul ya? Nah, jadi ada cerita
tentang orang yang ketika itu di satu kampung itu ada orang yang nyembah pohon. Jadi pohon disembah, dikasih sesajian kayak biasa lah. Jadi dari dulu tuh sudah ada kasih pohon. Jadi ada satu pemuda ini tidak suka bahwa ada orang yang nyembah berhala, nyembah pohon. Maka pas ada di situ dia bawa kapak, terus mau ditebangnya di situ. Nah penunggunya tidak suka, jin iblis di situ tidak suka. Maka dia bilang, stop lawannya. Dia nyamar jadi lagi-lagi. Kau mau ngapain? Mau ketebang ini pohon. Gara-gara pohon inilah banyak orang yang syirik sama Allah. Gara-gara pohon inilah banyak yang ngasih sesajian, banyak yang nyembah berhala. Maka mau ketebang ini pohon. Maka kata iblis, stop katanya. Nego lah. Janganlah tebang katanya. Kalau kau tak tebang, maka aku janji setiap bangun tidur di bawah bantalmu ada 1 koin emas. Terus gitu nih. Gitu tuh. Betul, benar, tak perlu. Kau tak perlu nyembah pohon. Kau tak usah nyembah pohon. Kan orang-orang yang nyembah pohon aku kasih kayak gitu. Kalau kau tak perlu nyembah pohon, yang penting kau jangan tebang aja. Maka kau dapat 1 koin emas pas bangun tidur. Awas ya, kau tak ada ya. Nah, pas dia bangun tidur ada koinnya, 1 koin emas. Betul ini. Dia tak nyembah berhala. Nah, maka besoknya mau ditebang lagi. Ya kan? Mau ditebang lagi. Enggak, dia tidur lagi 1 koin emas, tidur 1 koin emas. Keesokan harinya pas dia tidur tidak ada koin emasnya. Bohong dia nih katanya. Ambil kapak lagi, maka mau ditebangnya pohon. Pas mau ditebangnya pohon langsung dicekek sama iblis. Langsung dicekek sama iblis, orang ini tidak bisa bergerak. Nah maka kata orang ini, ngapa kau bisa nyekek aku katanya? Hari pertama ngapa kau tak bisa nyekek aku katanya? Ngapa kau tak langsung cekek aku di hari pertama? Di hari pertama engkau marah karena orang syirik, engkau marah karena Allah. Makanya aku tidak bisa menggoda orang yang marah karena Allah. Tapi ketika sekarang engkau marah karena tidak ada koin di bawah bantalmu, engkau marah karena tidak ada harta di bawah bantalmu, maka dengan sangat mudah aku masuk ke dalam tubuhmu. Maka langsung dicekiknya. Nah, cerita yang kedua ini apa? Ketika kita marah karena Allah, maka itu bukan karena iblis. Salah satunya apa? Ketika tadi mau perang, berjihad jalan Allah, kan tak mungkin orang itu selebih aja tak marah kan? Kau nih gitu deh. Marah. Kan pasti dia, wah naik kuda kan pasti udah, kan begitu. Nah, maka tidak ada iblis di situ. Begitu juga ketika Sayyidina bin, dari cerita di balik cerita lagi. Nah, yang kan tuh. Ketika Sayyidina bin Ali kan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan, ketika itu mau bunuh orang musyrik pada saat itu. Nah, mau bunuh orang musyrik, udah mau ditebasnya, kau mengucap syahadat dah. Kalau kau tak mengucap syahadat, maka kau akan dibunuh. Karena dulu itu ketika ada yang mengucap syahadat, maka dia langsung dijadikan tawanan perang atau langsung tidak dibunuh gitu. Pokoknya diselamatkanlah masuk Islam. Jadi intinya itu Islam itu bukan main asal bunuh orang saja, tapi mengajak orang untuk masuk dalam Islam. Mengucap syahadat. Kalau mau musyrik mau kubunuh atau mengucap syahadat. Nah orang kafir kan ada yang gengsi, ada yang itu ya. Nah, maka dia gengsi tidak mau, dia sampai mati pun tak mungkin aku masuk Islam. Di ludahnya Ali. Tuh ya. Padahal pedang dari sini masih di ludahnya. Tuh ya. Kalau kita kan di ludah, habislah kau. Ya, tapi Ali langsung masukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Tidak jadi. Terus orang Yahudi ini paling sulit masuk Islam. Yahudi tanya, kenapa engkau tak jadi bunuh aku? Yang pertama, aku ingin membunuhmu karena Allah, karena aku ingin jihad fisabilillah, karena memerangi orang kafir. Ketika kau ludah aku, niatku sudah berubah. Aku ingin membunuhmu karena aku emosi, karena engkau menghina aku, karena diriku, maka aku tidak jadi. Aku takut aku membunuhmu karena hawa nafsuku saja, maka tidak jadi. Wah, maka orang lihat begini ya ajaran Islam ya, langsung masuk Islam. Justru karena menahan amarahnya itulah orang masuk Islam. Karena orang masuk Islam ini tak bisa dipaksa. La ikraha fiddin. Ya harus tahu ini ayat la ikraha fiddin, tak bisa dipaksa. Makin dipaksa makin benci. Karoha, la ikraha, karoha artinya benci, tidak suka.
Jadi orang ini makin dipaksa, makin gak suka. Kita aja makin dipaksa, suka gak? Gak suka. Maka untuk mengajak orang untuk masuk Islam ini jangan dipaksa. Orang gak suka, dipaksa ngaji, paksa sholat, paksa ini, gak suka. Tugas kita ngajak. Tapi ada cerita yang kedua lagi. Mau pengen? Di cerita Ali ada cerita lagi. Ada cerita mana tuh? Di cerita Ali ada cerita lagi. Ketika itu ada orang yang sama, ketika itu sahabat nanya, engkau masuk Islam atau mau kubunuh? Maka orang yang kedua ini langsung ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah, bohong kau. Ditebas lehernya. Sampailah cerita ini kepada Rasulullah. Sampailah cerita ini kepada Rasulullah. Maka dipanggillah sahabat yang membunuh ini. Dia cerita-cerita, benar nggak engkau membunuh orang yang sudah syahadat? Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, kelihatan dia syahadat tuh cuma takut dibunuh. Syahadatnya itu bukan karena pengen benar-benar masuk Islam. Dia tuh cuma takut dibunuh. Dia cuma takut aku aja. Dia tidak benar-benar masuk Islam itu. Apa kata Nabi? Sudahkah kau membelah dadanya sehingga kau tahu isi niat di dalam hatinya? Langsung diam sahabat. Karena seseorang tidak ada yang tahu isi hati orang lain. Maka jangan pernah kau menilai niat seseorang sebelum engkau membelah dadanya. Dari mana kau tahu dia masuk Islamnya hanya pura-pura? Dari mana engkau tahu dia masuk Islamnya hanya takut kau bunuh? Padahal kau belum pernah membelah dadanya dan kau belum pernah mendengar isi niat dalam hatinya. Maka langsung menyesal seumur hidup. Karena yang dibunuhnya Muslim. Barang siapa yang membunuh satu orang Muslim, maka dia seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu ayatnya surah berapa? Belum pernah dibahas ya. Surah 5 ayat ke 30 lebih di sebelah kanan paling atas. Barang siapa yang membunuh satu Muslim, maka dia telah membunuh belasan, atau ayat 32. Barang siapa yang membunuh satu Muslim, satu orang, maka dia seperti telah membunuh semua manusia di muka bumi ini. Maka langsung menyesal. Maka adalah nanti tebusannya dengan berpuasa 2 bulan. Itu hukumnya ya. Menyesal. Kenapa tadi ketika kita membunuh satu orang seperti membunuh semua orang di muka bumi? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa? Kenapa? Coba, ada yang bisa jelaskan? Kira-kira aja gitu, menurut ini kita aja. Kenapa ketika kita membunuh satu Muslim seperti kita membunuh seluruh manusia di muka bumi? Kenapa? Membunuh satu Muslim ibarat membunuh Muslim lainnya gitu. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Yang tahu? Karena membunuh satu Muslim itu seperti membunuh satu generasi. Contoh, ketika Bang Beri dibunuh, berapa puluh ribu orang yang tidak dapat hidayah? Berapa puluh ribu orang yang tidak dapat menghafal Quran ketika satu orang dibunuh? Ada nggak nih? Dari cerah. Ada Masjid Sultan. Oke, ketika kita tidak ngerti Quran, bisa jadi kita kan nanti suatu saat punya satu pondok, punya pondok lagi kan, puluhan tahun kan, ya kan? Bisa kita punya ribuan santri lagi. Wasilahnya lewat satu orang ini. Tapi kalau satu orang ini dibunuh, berapa juta orang yang tidak kenal Quran pada saat itu? Gara-gara dibunuh satu orang, terputus satu generasi ini semua. Berapa ribu orang yang pernah ngaji, berapa ratus ribu followernya, berapa ini. Bayangkan kalau satu orang ini tidak ada, dibunuh.
Maka berapa juta orang yang tidak dapat hidayah dari Al-Quran? Berapa muslim yang mati karena satu orang yang dibunuh? Paham nggak? Dan ayat ini tentang bunuh siapa? Tentang Habil dan Qabil. Dulu manusia dikit. Dulu dari sisi Habil, dari sisi Qabil saja. Bayangkan Habil dibunuh, satu generasi Habil ini mati semuanya, habis semuanya. Nah, maka ketika kau bunuh satu orang, seperti kau bunuh satu generasi manusia itu. Hati-hati, maka bahaya. Nah, maka membunuh orang itu dosa yang sangat besar. Ya. Oke, baik. Tadi balik lagi ke cerita yang tentang bunuh orang, tentang buka isi hati manusia. Artinya apa? Bahwa kita ini tidak sampai kapanpun tidak akan pernah tahu isi niat hati seseorang. Maka jangan pernah kita itu mengejudge atau menilai niat orang, niat seseorang. Kau tidak akan pernah tahu niat dibalik setiap apa yang mereka kerjakan. Allah paling niatnya pengen pamer aja. Allah paling niatnya. Sudahkah kau membelah hati mereka sehingga kau tahu? Enggak, itu udah kelihatan kok. Lihat nih, nggak ada yang tahu. Sampai mati pun kau tak akan pernah bisa tahu niat hati seseorang. Maka jangan pernah kita mengatakan orang itu sombong, alah ria, ujub, sum'ah, alah paling niatnya cuma pengen pamer. Kau tahu dari mana? Itu kan niatnya ngaji itu cuma pengen dapat cewek ya tuh. Itu kan niatnya dia ngaji cuma pengen nikah ya tuh. Kau tahu dari mana? Di balik cerita niat ada cerita lagi. Nah, ada namanya Ummu Sulaim. Ketika itu ditinggal mati syahid oleh suaminya. Ketika itu Ummu Sulaim ini menjanda. Ya, dan Ummu Sulaim terkenal dengan cantiknya pada saat itu. Janda yang cantik lah bahasanya. Nah, maka ingin dipinang oleh seseorang yang masih musyrik, namanya Abu Tolha. Ya, Abu Tolha ingin meminang Ummu Sulaim ini. Kalau salah namanya tolong kasih tahu ya, tolong koreksi kalau salah nama. Nah, ketika itu Abu Tolha pada saat itu masih musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, kalau memang mau menikah sama aku harus masuk Islam dulu. Ya udahlah, masuk Islam deh. Ingin menikahi Ummu Sulaim. Berarti boleh nggak masuk Islam karena mau nikah? Boleh nggak? Katanya kan tak boleh. Allah masuk Islam cuma karena mau nikah aja. Allah masuk Islam karena ini. Boleh nggak? Nah, ketika masuk Islam awalnya karena mau nikah, maka setelah dia nikah dan mendalami Islam, maka Abu Tolha menjadi mujahid berikutnya, berperang, jihad. Jadi nikah itu hanya wasilah saja. Ada orang yang masuk Islam, emang masuk Islam itu harus lewat mimpi terus? Emang masuk Islam itu harus lewat hidayah kayak gimana gitu? Terserah dia. Dia bisa masuk Islam lewat nengok orang makan, masuk Islam lewat YouTube, masuk Islam lewat mana. Bahkan Abu Sufyan pun masuk Islam karena dibayarkan hutang. Aku bayarkan kau hutang, tapi masuk Islam. Boleh, tidak ada masalah. Masuk Islam karena dikasih Indomie, masuk Islam karena dikasih beras, tidak ada masalah. Kristenisasi itu mengkristenkan orang, itu masukkan Kristen pakai Indomie. Jangan salah. Bagi kita Indomie itu biasa, tapi bagi orang yang kelaparan, Indomie itu sesuatu yang mewah. Banyak di pedalaman orang masuk Kristen gara-gara dikasih satu bungkus Indomie sama satu telur. Tuh, maka tugas kita bagaimana bisa mengenyangkan orang Islam. Ya, jangan sampai orang di luar itu lebih mudah. Ya, orang ini perut dulu harus dikenyangkan. Ya, maka mana Islam dikasih ilmu, dikasih ayat, orang nggak dulu, yang penting aku bisa kenyang dulu. Ya, nah, maka nggak ada masalah. Allah masuk Islam. Bayangkan kita ada orang nikah, mau nikah dan masuk Islam. Kita dengan entengnya bilang apa? Allah masuk Islam tuh karena mau nikah, ya kan mau kawin aja. Bayangkan ada iblis di mulut kita itu. Hebat betul kita ya. Dan kita nggak tahu ujung hidupnya seseorang. Bisa jadi memang
Dia masuk Islam karena dia nikah dulu. Memang karena dia pengen nikah. Tapi setelah itu dia mendalami Islam, dia jadi hafiz Quran, dia benar-benar menjadi ulama hebat. Sedangkan kita yang ini, yang Allah masuk Islam, ujung-ujung kita meremehkan karena udah merasa menghafal Quran, banyak tidurnya, tahajudnya lepas, ngaji sejus pun tidak ada, ya, sholat sering telat karena meremehkan tadi, habis kita di ujung. Karena tadi orang yang masuk Islam merasa dia kosong, tidak punya apa-apa, akhirnya dia terus belajar, dia merasa tidak punya apa-apa, dia terus ini. Sedangkan kita yang merasa sudah habis Quran justru meremehkan, justru melemah ibadahnya. Hati-hati, hati-hati. Pernah nggak kayak gitu tuh? Dalam hidup kita pernah kan memandang remeh orang kan, Allah masuk Islam, cuman gara-gara itu ya mau kawin, Allah masuk Islam juga. Dulu mati-matian Nabi dan sahabat memasukkan orang Islam. Tadi ada dengan dibayarkan hutang, ada nikah ini, ada itu. Nah kita orang yang masuk Islam kita remehkan. Dulu betapa bahagianya Nabi dan sahabat ketika ada yang masuk ke dalam Islam. Bahkan yang sudah menurut kita sudah jelas-jelas memang orang ini cuma takut dibunuh, dia masuk Islam pun Nabi bilang tidak boleh orang itu dibunuh. Karena kau belum bebelah isi hatinya, kau tidak tahu isi hatinya. Maka jangan pernah menilai hati seseorang. Kita tidak pernah tahu orang itu mengerjakan sesuatu dengan niat apa. Wa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya, sehingga tidak ada manusia yang dapat menembusnya. Maka yang pertama, kita tidak tahu isi hati seseorang. Ini jadi kan nih, menembus hati ini, menembus hati seseorang, menilai niat tadi itu. Ya dari cerita tentang itu tadi itu mau bunuh tadi itu. Ya cerita marah tadi ada. Kalau mau dijadikan tuh banyak. Nasihat iblis ya enggak, belum nih. 3 deh nasihat iblis tuh. Ya. Jadi catat gitu tuh dicatat. Apa-apa tadi itu. Jadi kita tidak bisa tahu isi hati. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada manusia yang mengetahui isi hati kita. Bahkan tidak perlu marah. Ketika ada orang yang mengatakan, Allah kau sombong, niat mau pamer aja, ria aja, tidak perlu marah. Kenapa tidak perlu marah? Karena bukan dia yang menilai niat kita melakukan amalan. Bukan karena mulut dia, amalan kita terbakar. Jangan pernah takut. Ketika 1000 orang mengatakan engkau ria, engkau sombong, tapi niat dalam hatimu tak pernah ria, tak pernah sombong, 1000 orang yang ngomong ria sombong tak mungkin terbakar. Amalmu tak terbakar sama sekali dengan mulut manusia. Jangan pernah takut. Maka ketika sudah melakukan amalan, karena sudah niatnya karena Allah, jalan terus. Jangan pernah berhenti karena mulut manusia. Karena mulut manusia tak bisa membakar amalan kita. Allah sombong ya, kau ria, ujub, dan laga ya, ini. Tidak bisa. Manusia itu tidak bisa membakar amalan kita. Yang bisa membakar amalan kita siapa? Diri kita sendiri. Ketika kapan? Ketika kita merespon ucapan mereka. Ketika kau merespon ucapan mereka. Mana ada kuria? Kau ya itu ada, terbakar sudah. Tak perlu direspon. Kalau memang kau tak ria, tak perlu marah. Kalau memang niatmu tidak sesuai apa yang mereka ucapkan, tak perlu kau marah. Tak perlu kau respon. Kenapa kau respon? Berarti memang ria. Berarti memang ada, tidak terima, bergejolak dalam hatinya ketika disebutkan itu, tidak terima. Kau ingin membela dirimu. Kenapa kau bela dirimu? Karena kau tahu kau salah, maka kau bela. Kalau memang kau tidak ria, tidak sombong, ya udah, orang kan tidak tahu isi hati kita kayak gimana. Diamkan saja. Diamkan saja. Ya, diamkan saja.
Jadi hari ini temanya cerita di balik cerita. Berapa cerita tadi? Maka tidak ada masalah orang itu mau hijrahnya awalnya karena ini, karena itu. Dia masuk Islam karena ini. Kita tidak tahu isi hati seseorang. Emang orang masuk Islam tadi harus lewat mimpi ya terus. Kalau lewat mimpi berarti dia betul gitu. Kenapa masuk Islam? Karena dapat hidayah dari Allah. Allah kirimkan aku mimpi. Emang harus cuma itu yang paling benar? Enggak. Bisa jadi dia masuk Islam karena suka nengok orang wudu. Dia masuk Islam suka nengok pakai jilbab. Dia masuk Islam karena suka. Itu hanya wasilah saja. Setelah itu baru dia belajar. Nah, maka dia bisa menjadi orang yang soleh ketika udah menemukan. Pertanyaannya, kita masuk Islam karena apa? Kau masuk Islam karena apa? Karena lahir dari keluarga Islam. Paham gak? Ada dapat hidayahnya pas kapan? Umur 21, umur 17 kan? Dulu Islam apa? Apa bedanya dengan mualaf? Ya. Kau beruntung karena terlahir di keluarga Islam saja. Dan kita mau meremehkan mualaf. Orang yang masuk Islam karena perjuangan. Kalau engkau karena lahir dari Islam. Dan kita meremehkan orang yang masuk Islam cuma mau kawin aja. Kau Islam dari lahir tapi kau tak kenal Islam. Berarti kau juga baru mu'alaf di umur 17 tahun. Kau baru mu'alaf di umur 20 tahun. Karena kau baru mengenal Islam. Karena kau pun mengenal Islam ada bawahnya juga. Jadi ini mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang Allah lembutkan hatinya. Mu'alaf. Bukankah kita Islam memang Islam, tapi keras hati kita. Dan kita baru mu'alaf di umur 20 tahun, baru lembut hati kita, baru mau menerima Islam. Maka jangan pernah meremehkan seseorang, jangan pernah memandang remeh seseorang. Ini nih sambungannya tadi nih tentang apa? Kita tidak tahu ujung hidupnya. Nah, ada orang yang mungkin masuk Islam ini, tapi nanti di ujung hidupnya gini, ya kan? Kita yang ini justru kita lalai ibadah. Itu malam. Ya. Maka jangan pernah sombong, karena inti dari akhlak belajar Quran ini apa? Rendah hati, haunan, rendah hati. Maka semakin belajar itu harus semakin rendah hati. Tak boleh sombong. Apalagi memandang orang dengan pandangan hina, pandangan remeh. Benci benar Allah dengan orang-orang kayak gitu. Orang yang sombong itu seperti memandang orang dari atas menara, memandang orang di bawah kecil. Semua orang dianggapnya kecil, semua orang dianggapnya remeh. Tapi dia lupa, orang-orang di bawah juga melihat dia kecil. Jangan pikir orang sombong itu dihormati, disegani orang. Justru orang sombong itu bakal diremehkan dan dikecil, bahkan tidak dipandang sama orang. Jangan kau pikir dengan kau sombong itu kau hebat, dengan kau sombong itu merasa dirimu itu besar. Enggak. Justru dengan kau sombong, orang mandang kau juga kecil, bahkan tak terlihat sama sekali. Justru dengan kau merendah, di situ orang bakal respect sama kita. Maka rendah hatilah. Jangan pernah sombong, mandang orang tadi yang baru masuk Islam, mandang orang yang baru ngaji, yang baru ngafal Quran dengan pandangan taufik, pandangan ngantuk maksudnya. Kajian gini. Tapi bukan pandangan sombong, ya tak? Pandangan
sombong, kita meremehkan orang. Allah benci dengan orang seperti itu. Ya, kan gak boleh. Oke, baik, kita balik lagi ke cerita yang pertama. Ini lanjut nih. Nanti tuh sampai ini cutnya nih jauh nih, cutnya nih. Sampai ceritanya, videonya, cerita iblis tuh. Nasihat 3 nasihat iblis. Ya. Nah, nasihat yang kedua, tadi nasihat yang pertama nasihat iblis. Ketika iblis pergi, nasihat iblis apa? Yang pertama, jika apabila ada orang yang marah, maka dalam tubuhnya ada aku, kata iblis. Yang kedua, apabila ada orang yang sedang berduaan, laki-laki perempuan yang bukan mahram, maka ketiganya ada aku. Ketiganya ada iblis yang akan membuat mereka bermaksiat. Maka hati-hati. Kata nenek jangan suka berduaan. Tak tahu kita lagu itu tuh, lagu zaman dulu itu, abang SD itu, kita belum lahir. Nenek bilang itu berbahaya. Yang suka berdoa, yang suka berdoa berbahaya. Sekarang bukan cuma ngomong berdua saja, ketemu berdua, hey, chat berdua pun ketiganya ada iblis. Hati-hati yang suka ngechat berdua itu. Laki-laki perempuan yang masih bukan mahram. Chat itu ruang terbuka juga. Di dalamnya iblis akan memasukkan syahwat di dalamnya. Lagi ngechat saja bisa timbul nafsu syahwat itu. Kenapa? Karena ada iblis di dalamnya. Memang kayaknya kita tuh ngechat berdua, padahal kita itu sedang grup WA sama iblis bertiga itu. Sedang grup WA bertiga sama iblis. Iblis akan memasukkan syahwatnya di situ. Masukkan. Hati-hati. Ya. Maka kalau mau ta'aruf, pakai grup WA dulu itu. Siapa ta'aruf itu? Grup WA. Ya. Dengan grup WA bertiga atau berempat, ada wasitnya di situ. Jadi tidak berani ngechat macam-macam. Jadi kalau memang ada yang mau ngechat, harus pakai grup WA. Misal berdua nih, sudah komitmen mau nikah nih, ya kan, saya mau nikah sama si ini, maka ketiganya harus grup WA. Buat satunya wasit. Tapi yang satu nih jangan gak nimplung ngechat gak, dia so asik kan. Biar ini ngechat berdua, yang satu nih wasit saja, baca saja, ya kan. Agak so asik bertiga ada ngechat. Nanti kita mau acara di mana kita nikah nanti nih, ya udahlah di sini yang murah gitu kan. Yang ketiga. Ini kan chat berdua biar ngomongkan nikah. Buat grup WA kan biar tidak berdua-duaan gitu kan. Apa ini soal-soal. Nah, WO, kalau pakai ini jangan udah foto. Jadi dia nih pula yang ngechat. Ya. Nah, itu yang mau ta'aruf tadi. Ya. Jangan ngechat berduaan karena di situ ada setan, iblis yang ketiga. Yang ketiga, apabila ada seseorang yang ingin berangkat berjihad, maka ada aku yang menghalangi jalannya sehingga dia tidak jadi perang. Bukan ngalang kayak gini iblis, dia menghalang jalannya. Nanti kalau kau perang, kalau kau mati, siapa yang jaga usahamu? Nanti bisnismu hancur, tak ada yang neruskan. Terus anak istri, nanti sekolah anak gimana? Terus ini gimana? Ada orang yang memutuskan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, maka ada setan yang akan menggodanya sehingga dia tidak jadi untuk berjuang. Maka hati-hati, 3 nasihat iblis. Pergilah iblis, pergi dia. Nah, Nabi Musa di dalam hatinya ada sedikit bangga. Apa bangganya Nabi Musa? Oh iya ya, dari semua nabi, cuman aku yang bisa ngomong dengan Allah ya. Nah, maka Allah tahu isi hati Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku tahu isi hatimu, bahwa engkau bangga, engkau bisa ngomong dengan aku langsung, kata Allah. Ketahuilah wahai Musa. Ini jadi juga nih, ya, videonya tuh. Wahai Musa, ya, ketahuilah, memang engkau bisa berbicara kepadaku langsung, kata Allah. Tapi jarak antara dirimu dan diriku itu ada 10.000 hijab yang membatasi kita.
Hijab itu penghalang, di mana satu penghalang ke penghalang lainnya seperti di bumi dan di langit penghalangnya. Dan jarak Nabi Musa dengan Allah ada 10.000 batas hijab yang membatasi, sehingga kau dan aku begitu jauh. Tapi ketahuilah wahai Musa, nanti di akhir zaman ada manusia, mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi dan mereka tidak bisa berbicara kepada aku. Tapi ketika mereka mengangkat tangan berdoa kepada aku, kubuka 10.000 hijab antara aku dan dia, sehingga aku begitu dekat dengan mereka. Bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Kata Nabi Musa, jadikan aku nabi umat tersebut. Tak bisa, karena nabi mereka sudah kuciptakan cahayanya sebelum Nabi Adam pun diciptakan. Kalau begitu, jadikan aku umat itu saja. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa berarti? Kita. Ketika kau mengangkat tangan berdoa sama Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah buka 10.000 hijab antara kita dengan Allah, sehingga Allah dan kita begitu dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Saking dekatnya Allah sama kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Walaupun kita tidak bisa ngomong dengan Allah, tapi ketika kau berdoa minta sama Allah, Allah itu maha mendengar dan maha mengabulkan. Innallaha mujibun qarib. Allah itu mujib dan Allah itu qarib. Qaribun mujib. Allah itu dekat dan Allah itu akan mengabulkan. Kita tidak bisa ngomong dengan Allah, tapi ketika kau ngomong, kau merasa ihsan. Ihsan itu kau berdoa dan kau sadar kau tidak bisa ngelihat Allah, tapi kau yakin bahwa Allah sedang mendengar dirimu, maka ketahuilah bahwa Allah memang sedang benar-benar mendengar kita. Dan ketika Allah sudah dengar satu doa kamu, ujibu da'watad da'i idza da'an, satu doa saja yang pernah kau ucapkan sama Allah, maka Allah berjanji akan mengabulkannya. Allah berjanji akan mengabulkannya. Satu doa yang pernah engkau panjatkan sama Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Doa yang kau panjatkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Dan ketahuilah bahwa Allah memang pasti akan mengabulkannya. Satu doa, apa saja yang pernah kau panjatkan, ya, Allah pasti akan mengabulkannya. Bahkan doa yang engkau lupa bahwa engkau pernah berdoa, tapi Allah tak pernah lupa. Bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari doa yang pernah kita panjatkan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, yang bahkan engkau saja sudah lupa bahwa engkau pernah berdoa. Tapi Allah tidak pernah lupa sama sekali, karena Allah qaribun mujib. Allah itu dekat dan Allah yang akan mengabulkan. Maka betapa bahagianya, beruntungnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Allah begitu dekat dengan kita. Ya. Nah, ini di surah ke-50 ayat ke-16. Satu ayat saja bisa kau ceritakan panjang. Ya. Terkadang orang itu dengan cerita lebih kena, lebih paham, lebih mengerti dengan cerita. Maka harus ingat, bayangkan ini tahun 2021 kajian ini. Maka ayat itu ya diulang-ulang saja dulu. Tidak perlu kita nambah ayat-ayat baru terus, sedangkan ayat yang lama kita lupakan. Maka diulang-ulang terus. Padahal cerita ini sudah pernah diceritakan sebelumnya terus. Nah, tapi ketika diulang, terkadang kisah yang dulu belum terlalu kena karena tidak ada peristiwanya, terkadang hari ini kena kita karena ada peristiwanya. Maka ayat itu harus diulang-ulang terus.
Karena kita tidak tahu di saat peristiwa yang mana Allah kena kita dengan ayat itu. Ya. Nah itu dia nafas pada hari ini. Ya. Semoga kita bisa selalu dekat dengan Allah. Ya, semoga Allah mengabulkan semua doa kita yang baik-baik. Ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillah itu saja sebelum kita tutup. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sidikin wa akhrijni makhraja sidikin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Killa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadira. Dan azab jahannam wa la taqbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang di live Instagram, jangan lupa untuk infak setiap paginya, setiap subuhnya, karena insya Allah didoakan sama dua malaikat. Ya, didoakan sama malaikat. Silakan, di sini ada rekening BSI, Hijrah, atau yang punya Shopee Pay, yang punya GoPay, ya, yang punya PayPay apa tuh, langsung saja di www.justipamal.com. Ya, langsung klik saja www.justipamal.com. Nah, di situ bisa 1.000, 2.000, 10.000 ya sedekah subuh. Ya, nanti ada linknya www.justipamal.com khusus untuk infak subuh. Ya, langsung sekarang www.justipamal.com. Ya, langsung di situ ada bisa pembayaran, semua pembayaran bisa di situ untuk kita memudahkan kita transfer. Ya, pastikan kita selalu infak subuh, jangan pernah dilewatkan. Ya. Oke, alhamdulillah itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.